Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain episode lewat jam malam. Yang artinya semua tentang energi kamu dan sekitarnya. Seperti biasa, ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk nonton. General, nggak ada nama kamu di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, rising atau ascendant signs, sun sign, Venus, Mars, Jupiter, bahkan North Nodes kalian. Oke. Ini ya, yang di depan gue ini seperti foto yang gue pasang sebelumnya adalah birth chart kalian dan ditujukan sebenarnya khusus untuk Leo, rising atau ascendant sign. Tapi kalian bisa gunakan untuk nonton sun sign atau moon sign kalian. Untuk kalian yang nggak tahu birth chart kalian, di box deskripsi gue itu ada link dari Just Astrologi, tinggal kalian klik dan isi data-data kalian akan punya birth chart kalian. Atau kalian bisa cari sendiri lewat Google, tulis birth chart, free natal chart. Ada banyak resources, ada banyak sumber ya, kalian bisa dapat di situ. Terserah kalian. By the way, lupa pengen ngomong apa. Oh ya, untuk bukan gue sering untuk untuk melihat apa yang akan terjadi secara fisik atau nyata, gue saranin nonton rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian ingin tahu kenapa gue mikirnya gini ya, kenapa gue bertindak begini ya, melakukan ini itu gitu, nontonnya moon sign. Karena moon sign itu tentang perasaan dan emosional kita. Kadang orang suka nggak sadar kalau sebenarnya kita berpikir atau berbuat sesuatu itu berdasarkan apa yang kita rasa. Dan untuk relationship, nontonnya yang cewek Venus, yang cowok Mars, dan Jupiter itu kalau sudah menikah. Sun sign nonton itu kalau kalian ingin mengetahui perjalanan jiwa kalian, jadi sangat general ya. Terus kalau North Nodes itu adalah takdir atau nasib kalian ke arah mana sih nantinya gitu. Untuk memudahkan kalian, asal kalian tahu yang baru aja join di Fortune Star 222, gue itu create playlist berdasarkan pertama bahasa, kedua tema atau judul tema ya, seperti lewat jam malam, tentang kamu, dan berdasarkan waktu, bulanan, mingguan, harian. Jangan cari video apapun yang kalian minati, yang kalian ingin tahu versi gue melalui apa yang gue upload, karena kalian akan mabok sendiri. Emang gue masih baru di sini, tapi kalian boleh kok ngobrak-abrik playlist gue ya. Udah cukup rame video yang gue punya, jadi silahkan gue undang lo untuk ngobrak-abrik playlist gue untuk cari apa yang lo dapat apa yang lo mau maksudnya gitu. Terus dan sekali lagi untuk semuanya, makasih atas support ke channel ini, likes, comment, shares-nya, dan bahkan donasinya ya. Gue lagi menantikan kartu baru supaya kita punya inspirasi yang lebih bervariasi ya kan. Jadi kalian kalau ada yang mau support juga boleh, semuanya ada di box description gue. Dan kalau kalian juga pingin personal reading ya, konsultasi one on one dengan gue, atau bacain birth chart kalian, report kalian, bahkan compatibility sama birth chart pasangan kalian, atau bahkan untuk anak-anak kalian ke depannya seperti apa, boleh banget kontak ke gue, ada email gue di situ ya. Monggo langsung aja kita ya. Leo di Virgo season itu seperti apa? Jadi gini, Virgo season artinya matahari ada di Virgo, justo sorry agak nyampur bahasa gue.
eh, matahari di Virgo. Oke. Itu artinya di birth chart kalian itu di sektor income, sektor value, apa yang kalian pikir bernilai, prioritas kalian, tentang etika dalam bekerja, tentang materi possession harta benda kalian, ya. Itu lagi disorot karena matahari lagi di situ. Oke. Tapi ada new moon juga di Virgo tanggal 17. Artinya new moon itu akan ada kalian akan memulai sesuatu yang baru, apapun itu. Nah, itu juga di situ, di Virgo juga. Jadi mungkin kalian akan, karena tentang income, mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru. Mungkin kalian mau mulai bisnis baru, mungkin kalian ingin mulai punya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baru, ya, prioritas yang baru, ya, atau materi possession, harta benda kalian, ya, cara etika dalam bekerja juga, ya, kalian punya nilai-nilai itu, ya. Mungkin kalian memulai sesuatu yang baru dan memulai, ya, ngerti kan maksud gue, nggak usah gue harus what di situ. Dan Merkuri pun di Virgo, ya. Planet Merkuri itu adalah planet komunikasi dan cara berpikir, pengetahuan, ya, tentang kontrak, tentang teknologi, ya, itu Merkuri. Itu juga di Virgo. Nah, itu juga di tadi deh, semua hal itu di Virgo. Makanya gue ngomong Virgo season. Oke. Selebihnya planet movement apa, ada pergerakan planet apa yang akan berdampak, berefek di kalian? Venus, ya, planet cinta itu, di relationship itu, ya, dia baru meninggalkan Cancer dan masuk ke rumah kalian, Leo. Oke. Yang artinya adalah semua tentang kalian, identitas kalian, jati diri kalian. Itu kalian diminta untuk menjadi harmonis, seimbang, balance, indah, ya, keindahan, dan juga money. Jadi Venus itu yang keharmonisan dalam relationship, money, beauty, ya. Dan itu semua ada di identitas kalian. Dan jeleknya Leo nih, ya, ego sama pride-nya buset dah. Awas lu sampai baper. Tapi kan Leo itu periang, ya, jiwa kanak-kanakannya selalu membawa riang, ya. Dan dia sangat confidence, dia punya kepercayaan diri yang tinggi, dia punya determinasi, go getter, ya kan, suka ngambil resiko, leader, ya kan. Tapi ya itu, ego sama pride-nya. Dan Mars retrograde di Aries. Artinya kita diminta untuk ngerem, ya. Jangan bertindak berdasarkan asal bertindak kayak mesin atau nggak robot karena kebiasaan atau daripada gue nggak ngapa-ngapain, bukan. Oke. Mars retrograde artinya kita diminta untuk menyeimbangkan dengan emosional dan perasaan kita. Apa yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan apa yang gue mau dan berguna nggak untuk gue. Bukan asal berbuat atau bertindak, tapi lebih ke gitu, lebih jelas tujuan dan arahnya itu kemana gitu, ngapain, ya. Itu Mars di Aries itu retrograde tanggal 9 kemarin, ya. Artinya di kalian itu ada di travel, masalah travel, artinya maksudnya adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jarak, ya. Tentang hukum, filosofi, wisdom, higher education, dan perbedaan. Perbedaan di sini maksudnya perbedaan budaya, ya. Jadi segala sesuatu yang asing, foreign, ya. Perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan background, ya. Atau segala sesuatu yang kalian tidak kenali, ya, segala sesuatu yang buat kalian asing gitu, nggak biasanya, nggak umum, ya, nggak
you know nothing about gitu. Itu Mars di situ. Jadi kalian diminta untuk ngerem dan mempelajari. Okay. Mars retrograde dan Jupiter itu direct tanggal 13. Jupiter direct di Capricorn. Capricorn di mana? Di kebiasaan kalian sehari-hari, di keseharian kalian, kesehatan kalian, bagaimana kalian menganalisa waktu kalian, dan bagaimana kalian melayani atau menservis others, orang lain. Ya. Jupiter direct di situ. Jupiter itu yang selalu membawa keberuntungan, pembelajaran lebih tinggi, ya, tentang segala yang asing. Dan dia sebagai juga kacapan besar. Jadi di saat dia di situ, di sektor itu, ya, dia akan kasih zoom. Jadi segala sesuatu lebih seakan-akan wow gitu, lebih gede gitu. Nah, Saturn masih retrograde sekarang, juga di situ. Saturn itu sifatnya, karakternya adalah disiplin. Kita diminta untuk disiplin, kita diminta untuk bertanggung jawab, kita diminta untuk bisa diperhitungkan, untuk membangun struktur dan fondasi yang solid. Ya. Sekarang retrograde masih, tapi tanggal 29 dia direct. Tanggal 29 bulan ini dia direct. Jadi kalau selama ini kita masih disuruh mikir, mengevaluasi apa yang selama ini sudah kita lakukan untuk struktur dan fondasi kita. Tanggal 29 nanti direct kita diminta untuk do it. Oke, bergerak. Dan Pluto juga di situ. Transformasi. Pluto itu adalah transformasi, self transformation. Bagaimana kita membuat perubahan dalam diri kita. Uranus, planet Uranus itu di Taurus. Uranus itu tentang rebel. Ya. Uranus itu selalu ingin menunjukkan jati dirinya, dan dia selalu mempertanyakan tentang otoritas. Dia selalu menanyakan status quo. Okay. Dan Uranus itu lagi di Taurus, ya. Artinya ada di status kalian, ada di rumah di sosial status kalian, karir dan reputasi. Dan tindakan-tindakan kalian sendiri. Oke. Neptune retrograde di Pisces, yang artinya adalah di sex, intimacy, di shared finance, joint venture, partner resources, aset, occult. Jadi Neptune itu kita kalau lagi retrograde kita diminta untuk merevaluasi idealisme kita, mimpi kita, ya. Gitu. Sekarang kita lihat kartunya di situ, di daerah-daerah situ tuh apa aja. Oke, buat kalian. Energi alam bawah sadar kalian adalah Five of Wands. Ini kompetisi, konflik. Dan kalian terchallenge untuk membuktikan you are burned. Jadi kalian terbakar, entah itu pride, entah itu ego, ya, untuk menunjukkan sesuatu. Di baliknya ada the temperance. Kalian masih dalam proses healing. Kalian ingin mencoba mengerti. Kalian ingin beradaptasi. Kalian ingin mencoba nge-mix antara dua hal yang berbeda, dua elemen yang berbeda. Kalian lagi mencoba untuk memahami, ya. Di dalam proses itu sendiri ini healing, dan ini divine timing, ya. Jadi proses pembelajaran, proses pembelajaran, pemahaman. Oke. Tema reading kalian dari Mystical Shaman, keren banget kalian dapatnya. Dapat 2 lagi. Dua-duanya keren.
the heart heart of sky, dan ancient ones. Heart of sky, ya, artinya kalian diundang, ya, kalian diundang untuk menjadi seniman, menjadi kanvas, menjadi kuas, menjadi seniman dengan segala bantuan dan bimbingan dari Heart of Sky untuk menciptakan apapun yang emang kalian inginkan. Kalian dapat dukungan penuh dari Heart of Sky. Akan selalu dibimbing. Set intentions, artinya pasang niat kalian dengan etika dan kejelasan yang jelas, ya, yang jelas niat kalian, maunya kalian apa, dengan segala etikanya, ya. Dan biarkan semesta yang mikirin secara detail bagaimana sesuatu itu akan terwujud. Wah, keren kan? Cuman tinggal mikirin doang, gitu. Tinggal mikirin doang kalian maunya gimana secara detail dan etikanya. Selebihnya semesta yang akan bantu. Mantap. The ancient ones itu adalah, jadi dia ini shamans, ya. Shamans yang dia mengalahkan kematian. Shamans yang paling pertama di shamans yang mengalahkan kematian dan berkelit dengan tirani waktu. Jadi sekarang dia hidup di infinity. Dan dia selalu ada untuk kalian, ya. Selalu ada untuk kalian. Artinya di sini kalian diundang untuk mencapai masa depan karena kalian diajak, ya, untuk ke masa depan, membantu mereka menciptakan destiny yang baru untuk bumi, takdir dan nasib yang baru untuk bumi. Kalau kalian menerima ajakannya, invitationnya, ya, kalian akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan anugerah yang apapun kalian inginkan itu akan tercapai, ya, dan segala anugerahnya itu tak terhingga, ya, untuk kalian, dan kalian akan mendapatkan takdir apapun yang kalian inginkan untuk hidup kalian, takdir yang baru untuk kalian sendiri, kalian akan dapat, gitu. Karena saat ini kita Leo, gue juga Leo, Saturn gue di Leo. Gue klaim bacaan lo, readingan lo gue klaim. Karena Leo saat ini dapat support spiritual, ya, resources boundless, infinitely, tanpa batas. Jadi kalian akan mendapatkan itu semua kalau kalian mau mencapai masa depan dan mau menciptakan takdir yang baru untuk bumi. Dan dengan begitu kalian juga menciptakan takdir yang baru untuk kalian sendiri dengan segala kekuatan yang besar dan anugerah yang melimpah. Karena semua resources spiritual itu tersedia buat Leo. Ulala, gitu kan. Ya enggak. Dan yang paling keren lagi, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, bagaimana identitas kalian sendiri, ya, di Virgo season ini. Dan Leo, Venus lagi di Leo, kalian dapat Two of Cups, soulmate, twin flame, soul connection, soul contract, whatever, apapun kalian yang mau labelin itu terserah, ya.
Tapi kalian dapat 2 kartu. Satunya lagi adalah Nine of Wands kebalik. Artinya kalau kayak gini kalian merasa terkekang, terikat, ya, terbatas. Tapi kalian sudah melepaskan semua yang membatasi diri kalian sendiri, dan kalian ingin menerima apapun itu demi cinta, ya kan? Oke. Dan matahari di Virgo, new moon di Virgo, Mercury di Virgo, ya, tentang income, values kalian, tentang prioritas kalian, etika bekerja, dan harta benda kalian. Kalian dapat Five of Pentacles. Kalian merasa kehilangan value, merasa kehilangan prioritas. Kalian merasa kehilangan harta benda kalian. Kalian merasa kehilangan nilai-nilai yang kalian pernah pegang. Kalian merasa ada mungkin kehilangan pekerjaan. Pandemik gini kan, capek. Banyak banget yang kehilangan pekerjaan. Oke, kalian merasa kehilangan, kalian merasa sedih. Nah, di situ matahari lagi memang menerang, istilahnya lagi dinaikin ke surface, ya, ke permukaan. Kesedihan kalian, kehilangannya kalian itu memang lagi di blow up, ya kan. Tapi habis itu ada new moon, ya kan, new moon di Virgo. Jadi supaya kalian juga bertindak apa yang kalian akan lakukan dengan keadaan kalian seperti itu. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, right? Untuk di komunikasi, di sektor komunikasi, bagaimana kalian berpikir, bagaimana kalian berpersepsi, melihat segala sesuatunya, dan dalam teknologi, ya, kalian dapat Seven of Wands. Ini di rumahnya Libra, di bercat kalian, ya. Mungkin kalau kalian berhubungan dengan seorang Libra, ini kalian Seven of Wands itu artinya kalian stand up for what you believe is right. Jadi kalian pasang kuda-kuda untuk siap membela diri dari segala masukan, segala input yang memang seakan-akan menyerang apa yang kita percaya. Kalian siap perang lah gitu. Kalian udah pasang guard duluan untuk apapun yang tidak sesuai dengan apapun yang kalian percaya, kalian siap tempur kesannya gitu. Jadi dalam berteknologi pun, dalam berkomunikasi dan bagaimana kalian berpersepsi, atau ini juga tentang segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil sampai sekarang, ya. Dan bagaimana kalian mengolah itu dengan persepsi yang baru. Karena di rumah ini adalah tentang higher learning too. Jadi kadang-kadang kita diminta untuk kalian diminta untuk turunkan, ya, untuk lebih fleksibel, untuk lebih open, terbuka, untuk mau menerima perbedaan atau persepsi yang berbeda tentang sesuatu hal, ya. Walaupun memang itu against atau tidak sesuai dengan apapun yang kamu percaya. Di sini kalian diminta untuk learn, unlearn, and relearn. Belajar, lepaskan, dan belajar lagi. Karena kalau kalian sudah merasa menjadi master, ya, profesor, kalian tinggal nunggu mati. Karena hidup selalu tentang belajar. Right? Artinya kalau kalian merasa master terus gitu, merasa selalu paling benar gitu ya,
kalian tidak mau belajar tentang hal yang lain gitu, ya kalian tinggal nunggu mati aja karena hidup kalian tuh monoton, mengulang hal-hal yang kalian sudah tahu saja. Oke. Untuk home and family, kalian dapat Ten of Pentacles kebalik. Kemapanan, stabilitas yang terguncang. Oke. Bahkan material, bahkan ini juga bisa properti, rumah, bisa juga pekerjaan, ya. Kenaon sorry, betingkah laptop gue. Untuk masalah asmara, romance, ya, romance, kreativitas, bagaimana mengekspresikan diri, dan love affairs, kalian dapat The Tower, energinya Scorpio. Sesuatu yang ada terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya. Scorpio, dan itu adalah di home and family kalian. Mungkin kalian baru saja mengalami divorce, mungkin perceraian, ya, atau pindah rumah. What is happening? Oke, whatever. Jadi kalian masih terguncang kayaknya dengan perubahan-perubahan ini, ya, dengan The Tower ini. Untuk kebiasaan kalian atau enggak kesehari-harian kalian, aktivitas sehari-hari, kesehatan kalian, bagaimana kalian menggunakan waktu, bagaimana kalian menganalisa, dan bagaimana kalian juga melayani orang lain. Kalian dapat Five of Swords. Kalian mulai tega. Kalian mulai tega untuk pasang batas-batas yang memang itu diperlukan, ya, yang itu diperlukan untuk kesehatan kalian, untuk untuk menjaga, untuk proteksi diri kalian sendiri. Dan buat gue nggak ada masalah dengan itu, buat gue nggak negatif sama sekali. Ya walaupun di sini kalau kalian lihat ya, dia motong berapa orang, dia ngangkat berapa orang, dia menang perang itu sebenarnya nggak ada yang menang. Dia nyakitin orang lain ya, tapi semuanya sakit. Kalian juga ikut sakit. Ya. Karena untuk menjadi tega itu nggak gampang. Karena menjadi tega itu kita sendiri juga ikut sakit kan. Tidak ada yang menang. Tapi kadang approach-nya yang membedakan ya. Tentang untuk relationship kalian dapat Hierophant. Any kind of relationship ya, entah itu pertemanan, persahabatan, saudara, keluarga, kakak adik, pacar, marriage, ya. Ini kalian ada Hierophant. Hierophant itu tradisi. Hierophant itu tentang komitmen. Bisa juga kerja ya, business partner. Mungkin kalian akan dapat new commitment, kontrak baru, komitmen baru. Ada yang baru mau merit, ada yang mau tunangan. Ini energi Taurus. Ya. Taurus itu ada di Taurus itu ada di status kalian. Nanti di status kalian, karir dan reputasi. Ini juga tentang spiritual dan guru. Ya, Hierophant, Taurus. Yang mana Uranus bagi di situ juga, ya kan? Tentang pemberontakan tadi ya.
Jadi relationship kalian dapat komitmen baru, apapun itu relationshipnya. Untuk daerah seks, intimacy, merging, partnership, resources, shared finance, ya, Neptune lagi retrograde di Pisces. Kalian dapat Four of Wands, sesuatu yang layak dirayakan, tentang fondasi, tentang rumah, tentang properti, ya, aset. Ada sesuatu yang kalian bisa rayakan di situ. Mungkin rumah baru, aset baru, ya. Atau kalian join merging, ya, merging dengan orang, mendapatkan bisnis baru karena dapat kontrak, ya, komitmen baru. Congrats Leo. Untuk travel, segala sesuatu yang berjarak, tentang wisdom, filosofi, hukum, dan segala sesuatu yang asing, foreign, perbedaan budaya, kultur, agama. Mars retrograde di Aries, ya, kalian dapat Three of Swords. Kalian patah hati, kalian kecewa, mungkin karena nilai-nilai yang kalian pegang, ya, yang memang sudah tidak bisa kalian pegang lagi. Kalian lagi dalam transisi value, nilai akan stabilitas tuh apa, mapan tuh gimana, ide-ide seperti itu, karena ini juga termasuk higher education, ya. Jadi kalian diminta untuk memulai sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang biasanya kalian lakukan. Untuk karir, status, dan reputasi, ya, Uranus di Taurus, kalian dapat Three of Cups, something to celebrate, yang harus dirayakan. Ada rekonsiliasi, reuni, ada yang harus dipestakan, ya. Atau mungkin ada yang tentang yang pernah rekonsiliasi dengan pihak ketiga. Oke, pihak ketiga, orang ketiga maksudnya. Tentang friendship, network, jaringan kalian, dan tentang harapan-harapan dan kesadaran kalian bersosialisasi, kalian dapat Knight of Cups. Oke dong. Untuk di sektor spiritual, karma, healing, dan segala sesuatu yang di bawah alam sadar kita, ya, kalian dapat The Emperor. Ini sama, energinya sama Cancer. The Emperor itu energinya Aries, yang mana biasanya Emperor itu, ya, dia punya masalah dengan kontrol, karena dia suka menguasai. Biasa menguasai kerajaannya, ya kan, dia juga ingin menguasai orang lain, yang mana menguasai situasi, suasana yang kadang di luar kuasa kita, ya, itu yang nggak benar. Dan Emperor itu biasanya pemalas, dia suka mendelegasi, dia bisa sukanya ngebosi, ya kan, dia nggak pernah mengerjakan segala sesuatunya sendiri, dia sukanya nyuruh, ngebosi, sukanya memerintah, dan dia nggak akan gerak dari throne-nya. Nah itu kayaknya harus ditinggalkan, ya, karmanya kalian sendiri. Karmanya kalian, ego dan pride sama tuh, Aries sama Leo, fire signs, ya.
Dan kalian minta dia seperti Mars in retrograde. Jadi kalian diminta untuk memikirkan kembali dan melepaskan yang memang kebiasaan-kebiasaan yang kurang mengenakan itu gitu loh. Orang lain gak suka dikontrol loh. Kalau kalian suka mengontrol atau menguasai orang lain gitu, mengontrol ini harusnya gini, tuh harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini gitu. Oi, gitu. Atur aja hidup lu sendiri gitu. You're not my king. Orang lain ngomong gitu. Dan ini polarity kalian adalah ya, ini kan di kebiasaan kalian sehari-hari ya, kebiasaan kalian sehari-hari. Ini mencerminkan gitu. Jadi dengan karakter ini kalian bisa berbuat tega. Positifnya, kalian punya kuasa akan hidup kalian sendiri. Oke. Kalian tidak akan, jadi kan emperor itu kan dia leadership ya. Dia nggak mau diombang-ambing gitu. Jadi hidupnya dia tuh dibawa ke sana kemari, itu dia nggak suka. Positifnya, gue bilang begini, gue akan begini. Saklek. Udah segitu aja untuk berchart Ascendant dan Rising Leo. Untuk Oracle card ya, kalian dapat dari Mystical Wisdom. Gue tanya, pelajaran apa yang Leo harus pelajari di Virgo season ini? Trust your intuition. Percaya sama intuisi kalian. Dari Goddess Guidance, bagaimana spirit dan semesta akan membantu dan membimbing kalian Leo di Virgo season ini. Kalian dapat Maria Magdalene, unconditional love ya, cinta tanpa kondisi. Love yourself, others and every situation. Jadi cintai diri kalian, orang lain dan setiap situasinya. No matter what the outward appearances may be. Jadi tanpa pedulikan, cintailah diri kamu, orang lain dan segala situasinya. Tanpa pedulikan apapun yang tampak, yang terlihat. Karena seseorang bisa marah, kelihatannya marah, tapi sebenarnya niatnya adalah baik. Orang bisa, ya seperti itulah contohnya. Cinta tanpa kondisi. Dari advice, jadi advice itu nasihat. Nasihat dari semesta. The presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu menepis segala rasa takut. Bisa baca nggak? Semoga bisa. Dan yang terakhir kalian dapat 2. Yang terakhir, joy is the ultimate creator. Jadi kebahagiaan adalah pencipta. Apa ya? Kalian translate sendiri deh. Gua nggak ngerti gimana translate-nya. Joy is the ultimate creator. Jadi salah satu cara bagaimana untuk menciptakan adalah menjadi bahagia. Oke. Kunci untuk menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu itu adalah joy, bahagia. Oke, semuanya. Kalau emang ada yang kalau emang resonate, jangan lupa untuk komen. Dan kalau emang kalian baru di Fortune Star 22
dan suka gimana gue bacanya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan like, share sama komennya gue tunggu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.